nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jadi yang ketiga, Rasulullah itu ya, Allah mengutus Rasulullah membawa sebuah konsep yu'allimhumul kitab wal hikmah, mengajarkan konsep hidup dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena manusia itu kalau menjalani hidup itu tanpa konsep agama, tentu yang didasarkan adalah apa? Insting ya, dan insting manusia cenderungnya kepada hawa, jadi syahwat gitu. Jadi manusia itu kalau tanpa agama ya bergeraknya sudah seperti, maaf ya, seperti hayawan, bukan hewan. Hayawan itu makhluk hidup yang dia otomatis instingnya adalah insting survive. Insting apa? Bertahan hidup. Ya sudah, kalau insting bertahan ya siapa menang dia, siapa kuat dia menang. Maka agama itu datang untuk memberi petunjuk. Tidak begitu, karena kita makhluk bermartabat. Walaqad karamna bani Adam, surat Al-Isra ayat 70. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Tuhan Adam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, nikmat ada dua tadi. Pertama apa? Yang bisa jawab dapat sari kurma. Audition langsung kafe. Ya. Nikmat ada dua. Nikmat apa sama apa? Ya, Pak ini dulu Bu, Pak tadi. Oh ini cepet banget. Ayo, nikmat apa? Nikmat abdan. Dalilnya surat apa? Hud ayat 6. Bunyinya apa? Oh ditulis. Yang kedua nikmat apa? Kol hati. Apa? Nikmat hati itu apa? Nikmat tauhid. Nikmat hati itu apa? Nikmat hati itu suratnya apa? Tarian Jumat ya tadi. Orang lancar ganti madu sing cilik. Hadiahnya ganti madu cilik. Nikmat hati surat apa? Al-Jumu'ah 2 sama 4. Iya ada, karena nggak lancar madu kecil. Ini sponsornya dari madu hitam Al-Madinah punya siapa? Oh cuma Mas Aldi. Berdiri Mas Aldi, ini yang juragan madu. Ya, tapi istrinya nggak mau di madu. Oke. Mau nggak? Nggak mau dong. Itu, jangan. Ya, surga kayak. Ngomong sama gue. Pak Dorin, oh astagfirullah Pak Dorin. Pak Dorin mau ini apa? Hah? Pak Dorin Pak pas ngono main padu kabeh ngono. Nyampe ta Ibu. Bu Juju, geser lah jalan ngene lah Bu. Biar bisa jadi aku kedengeran juga. Baik, pertama nikmatul abdan yaitu fisik, yang kedua nikmatul qalb. Dan dua nikmat ini sebenarnya jalan menuju nikmat yang utama, yaitu nikmat Jannatul Firdaus. Jadi dua nikmat ini sebenarnya jalan mendapatkan nikmat yang utama lagi. Jadi dua ini aja sudah nikmat gitu ya. Tapi kalau disyukuri dengan baik, ini menjadi jalan menuju nikmat yang utama, yaitu Jannatul Firdaus. Jadi kalau kita minta surga ya jangan nanggung-nanggung, surganya Firdaus. Itu dalilnya apa? Bahwa nikmat terbaik itu nikmat surga adalah, silakan Mas Aldi dibaca surat Sabah ayat 4 dengan surat At-Talaq ayat 11. Mic-nya mana? Ini aja. Sabah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Artinya, agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu syurga. Nah, jadi ternyata rezeki itu yang paling mulia apa? Jannah, surga. Surat Tolak 11. Surat At-Talaq ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رسولا
نتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Artinya, dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ya, sungguh Allah memberikan apa? Rezeki yang baik kepadanya. Jadi rezeki yang terbaik adalah masuk surga. Ya, loh Ustaz, kenapa nggak ridho Allah? Ya, ridho Allah bentuknya adalah memasukkan dalam surga. Cuma bedanya kalau ridho Allah itu dunia dan akhirat. Kalau surga itu hanya di akhirat saja itu. Dan puncak nikmat tentu ada di akhirat. Karena kenapa? Saya sudah pernah sampaikan berkali-kali, kenikmatan dunia itu semu karena sifatnya fitnah, ujian. Catat baik-baik. Kalau nikmat di surga murni nikmat, karena di surga sudah tidak ada ujian. Tapi kalau masih di dunia apa? Ujian. Contoh, diberi nikmat sehat, nikmat ya? Itu puncak nikmat belum? Belum, masih ujian. Apakah dengan sehatnya dia digunakan untuk ibadah atau enggak? Kadang-kadang lagi sehat malah kadang iya malah pelesiran. Giliran meriang pengen undang ustad. Halo? Pokoknya ustad tuh diingat saat susah. Saat pelesiran udah diajak-ajak. Pun nggak status. Halo, tapi bukan jamaah saya, itu jamaah lain. Karena jamaah saya jarang pelesir. Begitu ya. Jadi begitu. Contoh yang pernah saya sampaikan, Korun. Korun diberi nikmat apa? Iya. Dan Korun itu bukan orang lain. Inna Qaruna min qaumi Musa, kan? Qarun itu kaumnya Musa. Sebagian mufassir mengatakan dia adalah pamannya, dia adalah ponakannya. Ya, artinya dekat dan mengenal iman. Tapi ketika diberi rezeki banyak, justru rezeki itu bukan dijadikan sarana untuk ibadah. Beda kayak kita yang belum kaya kan, nek nyong suki nyong bisa gue ya. Tapi jajan nek wis suki, embu. Kadang-kadang kalau masih karyawan kecil aja, nanti kalau saya jadi pimpinan gajinya banyak, pekerjaan sudah tidak sibuk, tinggal mengawasi, saya akan bisa ngaji ini. Alah, pret, bumbuan. Halo? Malah kadang-kadang tambah malas, ya enggak? Ya, saya bukan mengatakan meragukan, enggak, tapi kadang-kadang kalau cuma di mulut tanpa tekad yang kuat enggak bisa. Ya, karena semuanya dalam hidup butuh namanya mujahadah. Saya sudah pernah ingatkan dulu, innalladzina amanu wa hajaru wajahadu. 3 komponen itu nggak bisa hilang. Yakin, hijrah itu strategi. Harus punya strategi bagaimana mengamalkan, menerapkan jalan Islam itu. Ya, terus yang paling pokok adalah jahadu. Ya, jahadu itu badlul wus'i wal judi wat taqah minal amwali wal anfus fi ta'atil wa tarkil ma'asi. Yang namanya jihad itu adalah mengerahkan segenap daya dan upaya, waktu, tenaga, pikiran, harta, kalau perlu nyawa untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Itu jihad. Itu jihad. Mau ngaji kayak gini dok, ini sejam aja jihad ini, melawan kantuk, melawan lapar. Ini mulai lir-lir ya sebagai. Ya, kayak kursi ini mantan empuk sitik ya, mantan omber wis mantan. Mungkin ngerlesian BK ini sikile selonjor kabeh ya wis. Nah, itu mujahadah itu. Ya, Masya Allah itu. Apalagi sekarang ada yang lagi puasa lagi. Waduh, Masya Allah. Ya. Kayak ini Bu Juju loh sing puasa loh. Iya. Tapi hari ini sih orang secerewet mbiyen mending lah itu. Karena dekat usaha. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nikmat ya, kalau ridho itu kaitannya dunia akhirat. Nah, tapi kalau nikmat surga itu di akhirat saja. Jadi tadi saya sampaikan kalau nikmat di dunia
itu masih sebagai ujian. Dan kebanyakan manusia kalau diuji dengan nikmat gagal. Halo? Ya, manusia itu seringkali suksesnya kalau diuji dengan kesusahan, ya enggak? Tapi kalau lagi diuji nikmat biasanya gagal. Ya tidak semua. Kecuali orang yang betul-betul imannya kuat gitu. Jadi diberi rezeki malah ya banyak contohnya lah. Di Purwokerto juga banyak pengusaha-pengusaha yang masih muda-muda, dia sukses tapi juga dia kekayaannya digunakan untuk akhirat gitu. Bahkan sekarang di kalangan pengusaha muda itu malah tanda kutip seperti berlomba-lomba mendapatkan tujuannya sih bukan itu, cuma mendapatkan sertifikat sebagai pembayar zakat terbaik gitu. Bukan karena itu, tapi maksudnya kan luar biasa itu. Bahkan mereka punya prinsip apa? Kami bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kami biar bayar zakatnya lebih banyak. Luar biasa itu. Ya kan? Jadi bekerja menambah omset itu bukan untuk kekayaan pribadi, justru supaya bayar zakatnya banyak. Itu luar biasa. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, tapi tentu kita pengen dua-duanya. Ya kita pengen dapat nikmat dunia tapi yang diridhoi. Sehingga nikmat itu mengantarkan kita pada kedekatan kepada Allah, ya. Dan di akhirat juga kita pengen dapat puncak surga lah gitu. Mudah-mudahan dapat Jannatul Firdaus. Lah, dalam kajian singkat ini nanti sebelum tanya jawab, amalan apa sih yang bisa mengantarkan kita kepada Jannatul Firdaus? Nah, itu. Jadi ada 6 amalan dan ayatnya sudah sering kita hafal. Bukan kita sih, sama anak-anak kita. Wong tuane kadang krungu bola-bali tapi ora hafal-hafal. Tapi ngerti, oh kiye gitu. Ya. Surat silakan dibuka bareng-bareng. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 1 sampai 11. Dibuka dulu. Ya. Ya. Nanti Mas Aldi tolong dibaca, tapi dibaca ayat ke-11 dulu, diterjemah, terus diulangi lagi dari 1 sampai 11. Ya, jadi istilahnya kalau bahasanya Bu Juji itu punchline-nya dulu. Punchline. Wish, punchline banyak. Wish, Masya Allah. Udah Mas? Udah ketemu semua Bapak Ibu? Ya. Yang di rumah, yang ikut silakan dibuka juga surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Silakan. Sudah? Ya. Seneng HP ini orang program Quran ya pura-pura dalam HP ya kena. Utak-utik mana programnya ora. Sekarang sibuk kayak buka kaki padahal orang nana gitu ya. Sudah? Sudah ya? Silakan Mas Aldi. Kita baca ayat 11 dulu karena itu intinya, maksudnya punchline-nya. Silakan Mas Aldi. Al-Mu'minun ayat 11. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ya, ini ayat 11-nya. Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka siapa? Nah, tentu ada siapa mereka ini. Nah, ini di ayat kedua sampai ayat 10. Kita buka ya satu-satu. Ayat silakan Mas dibaca dulu. Jadi satu ayat terjemah gitu. Oke. Ya ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Jadi depannya ada qad. Qad ketemu fi'il madhi aflaha. Itu artinya sungguh, benar-benar sungguh gitu. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab kalau ada qad ketemu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja pas lah. Ya, itu artinya sungguh. Qad aja artinya sudah sungguh, ketemu fi'il madhi berarti apa? Ya sungguh-sungguh pasti. Gitu ya. Jadi pasti, sungguh pasti. Aflaha, inilah kaidah dalam bahasa Arab. Padahal kita kan belum tahu ya. Tapi menggunakan kata aflaha sesuatu yang pas, yang sudah lewat. Padahal kita belum mendapatkan. Paham gak ini? Itu dalam bahasa Arab artinya menunjukkan kepastian yang benar-benar. Bahwa
Ya, orang yang beriman itu pasti akan beruntung. Jadi kita nggak perlu ragu. Maka kita disebut orang beriman karena yakin dengan janji Allah. Ya, maka jangan pernah ragu dengan janji Allah. Kalau janji suami mungkin bisa ragu. Janji istri bisa ragu gitu ya. Apalagi janji-janji sales. Kecuali sales kebaikan yaitu ustadz. Itu harus yakin. Halo? Iya dong. Nah, silakan Mas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Satu. Karakter orang yang berhak mewarisi surga Firdaus adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sahun. Apalagi sahuntok sih. Yaitu mereka orang-orang yang di dalam salatnya khashi'un. Khusyuk itu arti dasarnya tunduk patuh. Saya sudah sering sampaikan, khusyuk itu Ustadz kayaknya khusyuk itu sulit. Enggak juga, tergantung tingkat keimanan. Jadi khusyuk itu bukan berarti, maaf ya, Allahu Akbar, ana suara ora krungu, ana wong liwat ora weruh, kowe budek. Kowe budek, kowe picek. Lah wong salat ana wong liwat ya weruh, ana suara ya krungu. Tapi wong lagi fokus itu kayak nek jenengan bu ngundang bapaknya lagi dolanan HP, persis kowe. Paham? Bapaknya lagi dolanan HP, bojone ngundang. Maning undangannya anu kon apa? Bayar rekening. kon apa transfer check out. Mesti bapaknya pura-pura. Bukan pura-pura, memang dia lagi fokus. COD kok begitu dinaming bojone metu maning mlebu. Terima kasih aku dibeliin padahal dheweke sing tuku. Pancen wong wadon gitu ya. Gitu ya. Jadi namanya khusyuk itu kayak gitulah. Jadi fokus gitu. Ya, para ulama membuat teori yang mudah untuk kita yang tingkatannya masih seperti kita, teorinya cuma dua. Satu, pahami bacaannya, maknanya. Jadi untuk membantu khusyuk itu memahami bacaannya. Kalau tadi kita jangankan bacaannya ya. Tadi kita dengerin suaranya Ustadz Aldi sama Mas Sukma saja, merinding nggak tadi? Merinding nggak? Kita anu suren gitu. Merinding suren. Tapi enggak, yang suren hatinya pengen menerima hidayah. Oh, astagfirullah. Kalau saya sudah menerima hadiah, ini namanya hadiah. Siti Hadiah. Istri saya namanya Siti Nur Hadiah. Gitu, ojo ngorek nek kuwi gimik boy gitu. Gitu ya. Jadi khusyuk itu pertama pahami bacanya. Gimana caranya? Belajar. Ya. Di Mahat sudah ada belajar baca Quran yang dewasa ada. Pak Mujamil itu datang malam padahal jauh dari Lumbir. Habis Isya, habis Asar datang itu belajar baca Quran. Jadi ini kelas kaplak. Bukan beliau nggak bisa, istri saya juga ikut. Apa istri saya nggak bisa? Lulusan D2 ini, guru, tapi tetap belajar. Pengen tahu bacanya benar atau enggak. Saya juga pengen sebenarnya, tapi waktunya orang sempat. Ustadz Aldi mau menyalahkan saya orang kepenak ya. Jadi bacaanku mungkin agak sing salah. Tapi orang wani kurang ajar nek nyalana. Maksudnya kalau nyalahkan di depan umum maksudnya. Belajar. Komplek itu belajar sama istri saya, Butorin, cara makasih kayak. Sisan gawe baik. Bude Marsono ya, Bu. Ikut, bukan apa-apa, pengen belajar. Setelah itu nanti meningkat. Ya, jadi kalau meningkat ikut yang kajian Senin. Mas, batunya habis. Mas, tolong dia nih. Yang Senin, Pak Mujamil juga ikut Senin itu. Kadang-kadang ngebut itu dari Lumbir supaya maghrib ikut di situ. Yang Senin itu ya kajian 3T lah. Tahsin ya, tahsinnya sih kadang kalau tahsin nanti biasanya saya selang-seling sama Ustadz Aldi. Tarjamah sama tafsir. Dan saya buat tafsirnya ringkas dari terutama rujukan saya yang utama tafsir As-Sa'di sama Ibnu Katsir. Jadi dibuat ringkas, sederhana, mudah dipahami gitu. Menurut saya ya. Kan bisa diikuti kan Bapak Ibu? Yang tafsir hari apa? Senin. Itu kan ringkas gitu. Jadi saya ambil poin-poinnya saja.
Iya dibalas, semuanya balas terus. Kadang admin dengan saya duluan saya balasnya. Begitu ya. Jadi itu cara pertama. Jadi belajar bacaannya, belajar terjemahannya. Jadi doa-doa kita itu akan kita pahami. Sebenarnya kalau kita sholat, paham doa iftitah saja sudah ngerdek kok itu. Misalkan doanya iftitah Allahumma ba'id. Kalau paham, kita kan merasa berdosa, merasa salah. Allahumma ba'id baini wa baina, ya Allah jauhkan aku antara aku dan kesalahanku, bainal masyriq wal maghrib, ya kan? Ya Allah manakkini, ya Allah sucikan aku. Kalau orang berdoa tahu artinya, dia mesti merasa saya sedang kotor, banyak dosa gitu. Kalau yang pakai wajah itu tentu sadar dia sedang bersumpah sama Allah, wajjahtu ya lilladzi fataras, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Ngomong dewek loh, aku hadapkan wajahku kepadamu. Berarti sedang bertaubat, sedang menuju kepada Allah. Karena taubat itu artinya kembali. Tabayatubu, taubat itu kembali. Mengucapkan wajah tu wajib berarti dia sadar sedang bertaubat. Itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la sholati, ibadahku hidup matiku. Itu kalau dihayati aja udah terdekat itu. Apalagi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat semua nikmat Allah. Allah sudah ngatur semua. Kadang-kadang kita berprasangka buruk sama Allah. Ya, kok saya diberi begini, ternyata ini membawa kebaikan gitu. Kan kita sering begitu. Gitu ya. Kita kadang berprasangka buruk sama Allah, datang tamu gitu. Wah, kayaknya jaluk sumbangan, ternyata ngirim gerame telu maning. Halo? Iya. Bikin status maning. Iya, yang bujujuk orang WA tok us nyosi anak kiai ya, orang dikirim percuma. Ayo mikir us nyong de tahu keju. Orang saya ngomong kali cucuk nabe masa tak tolak. Jane nyong ora doyan akeh santri ya. Oh, kerso insyaallah. Kerso doyan. Begitu ya. Jadi itu yang pertama. Cara kedua adalah kata para ulama, kalau sholat pengen khusyuk, gimana caranya? Bayangkan misalnya itu sholat terakhir. Kalau itu sholat terakhir kayak apa? Kan kita nggak tahu mau mati kapan. Terutama ini sebenarnya yang cepat lu udah khusus ini tua-tua loh jadi. Karena sudah dekat itu. Sing nom-nom kan gaya. Padahal kalau masalah kematian bukan harus tua. Nah kemarin di Solo Raya di Petojo ya ada berita viral. Tolong lur, ya, ini ada supir Grab masih di mobil masih nyala meninggal. Ya meninggal lagi posisinya di foto. Tolong lur, ini siapa? Dia berangkat kerja kan nggak ada yang menyangka, betul nggak? Kemarin yang kecelakaan di mana? Di Klaten, di Bawen. Ya, itu kan orang berangkat nggak ada yang tahu, tiba-tiba diseruduk truk dari belakang. Tuh. Alasannya truk muatan berat itu kosong, nggak bawa muatan. Iya kosong, bukan nggak bawa muatan. Nah, itu kan ajal ya, kita tidak tahu. Jadi kalau bayangkan seandainya itu sholat kita yang terakhir. Ya, tentu kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Udahlah dua aja itu yang sederhana. Jadi pahami bacaannya, terus bayangkan seandainya itu sholat yang terakhir, gitu ya. Ya, terus yang kedua Ustaz. Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tidak berguna tidak mesti haram, gitu kan? Kalau yang terbaik tidak berguna diantaranya haram. Itu saya yakinlah kita bisa meninggalkan, insya Allah. Yang berat itu yang tidak haram, yang mubah. Mubah tapi tidak manfaat, itu berat. Ngobrol boleh nggak? Sing parah itu kebablasan. Ujuk-ujuk 2 jam. Orang kerasa. Betul nggak? Iya. Buka HP, buka WA, wajar nggak? Sing parah kowe kebablasan asik ujuk-ujuk 2 jam. Mati pegel gulune. Oh garinya gulune pegel sih kenapa ya? Gululan HP 2 jam. Matane burem lah. Ya. Jadi Ustaz bisa cerita ya nyong ngalami. Gitu ya. Jadi makanya Rasulullah SAW mengingatkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ini udah saya ulang berkali-kali hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tanda Islam seorang sudah baik bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak ingat dulu panselan saya, walaupun mungkin ini bisa dikritik tapi enggak, menurut saya ini baiklah gitu. Kalau orang Islam mengerjakan yang wajib meninggalkan yang haram, itu belum hebat, itu ya wis kudune. Halo? Wis kudune, mahasiswa kok rajin kuliah. Kudune, ustaz pinter dalil, ya memang panganane.
Halo? Ya enggak? Arsitek kok pinter gawe desain gedung, ya memang pegaweane gitu loh. Penghulu kok pinter-pinter nikah wong ya, walaupun nikah cuma sepisan misalnya gitu loh. Ya memang pegaweane gitu. Jadi kalau orang Islam meninggalkan yang haram itu ya wis kudune, wis ora hebat. Tapi kalau orang Islam sudah mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat, baru Islamnya baik. Ya, tinggal pilih-pilih kira-kira yang nggak bermanfaat apa. Itu loh. Punya komunitas baik, komunitas senam baik, komunitas ngaji baik. Nah, komunitas sosialite, lah gue mikir. Sing isiline kur apa gambar tas anyar, sepatu anyar, kudung anyar, ge setan kabeh ya. Ora apik ora. Ki sing marekna dadi pengen ganti maning nyok kan ngomong bolak-balik, percuma gonta-ganti klambi nek raine ajeg. Padune kepengen dinaik. Kan cuma punya satu. Kita punya sewarna tadi. Kalah gue, kalah gue. Baik Bapak Ibu. Jadi begitu, jadi mari kalau kita akan layak masuk ke apa dianggap pantas oleh Allah masuk ke Firdaus itu apabila sudah tidak hanya meninggalkan yang haram saja, tapi sudah bisa memilah-milih mana hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi berteman baik nggak Ustadz? Punya banyak teman baik nggak? Baik. Tapi sing benar-benar ditemani teman yang membawa kebaikan, teman yang mengingatkan kebaikan, walaupun kadang-kadang kita tersinggung gitu. Ustadz dia mudna. Loh, butuh Ustadz itu dia mudna. Jajaran Ustadz gue Ustadz dia mudna jorna nganti sakaratul maut kan jorna bae bisa dewek gitu. Sekalipun Ustadz sakaratul maut ya tetap ditalgen. Ustadz lagi sakaratul maut jorna bae bisa dewek. Tetap didampingi. Ya kan? Gitu. Kanjeng Nabi ketika menyerang Allah panggil aja orang-orang yang tercinta mendekati, terakhir adalah putri beliau Fatimah yang mendampingi beliau. Begitu. Jadi bukan berarti kemudian ini semuanya harus begitu. Jadi itu yang kedua ya Bapak Ibu. Halo. Kalau kita pengen dipantaskan Allah masuk ke Firdaus, jangan sekadar meninggalkan yang haram. Ayo kita mulai memilah-milih, oh ini baik, ini tidak gitu. Nggak apa-apa, punya komunitas olahraga bagus, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Ya, yang Anitomi punya komunitas apa? Sepedaan sampai kerudungnya sama kembar, nggak masalah. Punya senam juga, nggak masalah. Gitu ya. Wong itu olahraga, menjaga nikmat badan, nggak apa-apa. Itu kan membawa kebaikan gitu kan. Nah, luar biasa. Baik, yang berikutnya. Al-Mu'minun ayat 4. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Dan orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? 2. Ya, 3. Ya, menunaikan fa'ilun. Tahu nggak rahasia di kata fa'ilun? Fa'ilun itu artinya orang yang aktif. Jadi bukan diparani demi bayar. Halo? Nek diparani demi bayar akeh tunggale. Ya gue mlebu surga tapi ya udah Firdaus lah. Paham ya? Fa'ilun kan biasanya yu'ti zakah kan? Ini ita zakah ini pakai apa? Fa'ilun. Fa'il itu artinya orang yang aktif. Jadi dia yang aktif. Dia menghitung-hitung sendiri wis kena zakat durung ya. Nek ke sana malah jujukna. Orang malah dia murna. Sekali lagi, nek dia murna bayar zakat akeh. Tapi sing aktif sadar diri, bahkan selalu ya sih wis bakal bayar zakat durung ya. Qadarullah kelalen kabeh. Sing lanang kelalen, sing wadon kelalen. Akhirnya kepriwe? Lah wis nek kelalen kan kembali ke hukum asal wis. Gitu ya kata kuncinya ya. Jadi bukan sekedar menunggu ditagih zakat, tapi dia aktif untuk menghitung hartanya kapan kena wajib zakat. Jadi bukan sekedar wajib pajak. Keempat, Ustaz. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Ya, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya.
Dan puncak kehormatan tentu ada di kehormatan pada pada saya mau ngomong bahasanya harus halus ini. Apa kira-kira yang lebih halus dari kemaluan? Metu juga. Ya sudahlah, jadi menjaga diri ya. Menjaga diri jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik, berikutnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali pada yang memang terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, saya lupa. Perlu diterjemah istilah. Jadi ya kecuali kepada yang memang menjadi haknya gitu. Lanjutannya, berarti itu baru berapa? Istri-istri, wis. Siapa sih ngomong istri-istri gue? Wah, kayak rombongan sini bahaya ini. Bahaya ini. Pak Jaryanto kok nggak ikut sini Pak Jarwanto? Oh di sana. Oh berarti sudah topat ini saya. Baik, yang kelima ya Ustaz. Kelima. Ya, ayat 6, tapi maksudnya yang kelima, ya. Ya Ustaz. Sekarang ayat 7 Ustaz. Iya, maksudnya ayat 7 tapi Yang ke-6. pertama, dua. Kedua Pak, meninggalkan yang tidak bermanfaat. 3, zakat. 4, ya 5. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ya, ini masih keterangan yang keempat. Tetapi barang siapa mencari di balik itu dalam kurung zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, ini masih keterangan yang keempat. Ya. Yang kelima, ayat 8. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Masya Allah. Jadi yang kelima, orang yang berhak mendapatkan firdaus adalah orang yang menjaga amanah. Amanah itu luas. Tubuh amanah, jaga kesehatan, ya, jangan makanan yang merusak, ya, jangan melakukan perbuatan yang merusak. Saya kira udah paham lah semuanya. Ya, itu termasuk menjaga, termasuk berlebihan, tidur berlebihan, makan berlebihan, tolan berlebihan, nanti kelalaian Bali. Itu nggak boleh itu, kecuali barang duit entong namanya Bali ya. Jadi itu amanah, istri amanah, anak amanah, insya Allah. Itu diberi amanah dakwah, itu amanah. Jadi kalau kita lihat luas banget. Kalau lebih ya kita berat sih sebenarnya, berat banget. Mulut amanah, mata amanah, telinga amanah. Jadi kata Ibnu Hazm, bersyukurnya telinga dijaga dari mendengarkan yang nggak baik. Bersyukurnya mata juga dijaga melihat yang nggak baik. Itu berat gitu. Halo? Berat nggak? Kadang-kadang wis berusaha menjaga tapi kena kelentap nang ngarep ya. Arep merem lagi nyetir, mendelok dosa. Nyalip ora teyeng. Wong kena sing arep disalip riting kanan belok kiri ya. Sing arep disalip riting kanan ora belok-belok lurus, pokoke kan kita bingung ya. Apa ngambil kiri mbok belok, ngambil kanan kena riting kanan gitu. Itu kan. Tapi jane urip ibu tok wingi yang sering babak-babak kayak gitu. Tapi babak mandan tua. Jadi yang kelima, wa ahdihim, dan janji-janji mereka. Jangan lupa janji manusia itu, janji laki-laki dua, satu kepada Allah syahadat, dua kepada istri, pada orang tua istri. Itu janji yang harus kita jaga dengan baik. Karena orang tua istri kita sudah mempercayakan anaknya kepada kita. Dia sudah membesarkan anaknya dari kecil tekan gede, dinikahkan, diberikan pada laki-laki. Bahkan wanita yang sudah dia besarkan dari kecil itu berbaktinya malah pada orang lain, bukan kepada dia secara langsung. Walaupun lantaran itu orang tuanya masuk surga, lantaran punya anak perempuan yang berbakti pada suaminya, mengantarkan bapak kedua orang tuanya masuk surga. Jadi kita yang punya anak perempuan kita didik dengan baik ya, walaupun nanti anak kita baktinya sama suaminya, nggak usah cemburu nyosing lain lah ngemane karo kae. Halo? Nggak apa-apa, tapi kita yang masuk surga. Cuma yang dapat manfaat dunia memang suaminya.
Tapi akhiratnya siapa? Ya makanya jangan pernah cemburu sama menantu. Mesti terima lamarannya siapa? Ya udah, kalau anak perempuan kita bakti sama suaminya, bangga. Itu ya. Halo? Ya, Mas Aldi? Ya. Mas. Derajat langsung iki. Biyen ta wani biyen iki. Anu wis nikah dari set gitu. Mas Derajat, ini pengantin baru, Pak. Paling baru. Hitungan hari. 1 September. Oh, sebulan pas. Kemarin pucat, sekarang udah agak merah. Ya. Ya gitu. Sama Mas Ilyas itu. Ya, ini udah nikahnya lebih dulu dari Mas Derajat, tapi masih baru terus. Sampai telat-telat terus dari baru terus itu. Ketiduran terus kayaknya itu. Mas Adil mana? Nah, ini yang tinggal menunggu kelahiran, Mas Adil, Mas Aldi ini tinggal nunggu kelahiran. Mas Ilyas juga. Ini juga wis urung Mas? Wis Kasim? Urung bisa. Nanti madu. Jadi itu janji ahad. Termasuk janji kalau kita dapat amanah di kantor, di sumpah jabatan, itu juga janji. Ya, jangan sampai mengkhianati. Termasuk kemarin yang saya khotbah keras kemarin di salah satu masjid besar di Purwokerto tentang hadiyatul umal hulul. Hadiah pada pegawai itu khianat. Karena pegawai ngarepe ustaz kok ngobrol. Mama. Aja mama. Terpancing apa? Bojoku menang bae kok. Pancing kepriwe. The woman and the match. Enggak apa-apa. Ini ya, ajak kemarin tahu mana kecune. Jadi hadiah kepada pegawai itu khianat. Jadi kalau kita udah jadi pegawai digaji, nggak boleh menerima hadiah, apalagi dari rekanan, karena mesti mengandung unsur riswah. Ya, dan tadi saya baru buka IG, ternyata riswah itu tidak berdosa. Orang menyokok itu tidak berdosa. Nggak ada dalilnya. Mana coba sebutkan dalil orang nyokok berdosa? Nggak ada. Dalilnya itu masuk neraka. Akrosi wal murtasi finnar. Loh, bedanya jelas, kalau berdosa masih bisa tobat. Yang sudah neraka langkah tobatnya. Berarti lebih berat yang disebut. Tapi betul itu. Saya juga, iya benar juga itu. Karena dalilnya akrosi wal murtasi finnar, bukan berdosa. Artinya dosanya besar langsung disebut siksanya. Kalau hanya berdosa masih bisa tobat. Jadi ngeri itu. Ya. Jadi kejadiannya pada zaman Nabi ada Amil, tahu Amil zakat? Dia digaji enggak? Ya digaji kok. Iya, seru salah mana? Digaji. Dan terus apa yang terjadi? Dia pulang ngomong, ini tugasku, ini zakatnya, dan ini hadiah dari sana buat aku. Rasulullah langsung marah. Rasul langsung khutbah bahwa itu khianat. Kalau dia tidak dapat amanah itu, dia di rumah dapat nggak hadiah itu? Enggak. Jadi dia dapat hadiah itu karena dia sebagai petugas. Maka itu namanya riswah. Fafinnar. Jadi Rasul itu enggak itu langsung murka. Tuh, karena bahaya sekali dan itu banyak sekali. Nah, itu berarti termasuk tidak menepati janji. Termasuk kalau jual beli. Jual beli itu akad. Ya, kalau orang sudah akad jual beli, ya harus jujur bahwa barangnya begini-begini. Kalau ada cacatnya ya sampaikan. Itu jangan disembunyikan cacatnya. Itu kan. Oh niki jerame manis, saya tuh niki cobi. Iya sih dijajal mah manis, sing dilebok nak kecute. Oh. Nggih kan? Mau ditagih, diomongi, lho kalau sanjane niki sing manis. Oh, lancet bakul kurang aja. Niki sing manis niki mboten. Itu ya, bakul kayak gitu ya. Yang tidak semua bakul, ada yang begitu, itu tidak amanah juga. Tulisannya 10.000 ya Ustaz. Termasuk ustadz, guru, mubalik ya harus amanah.
Kalau memang nggak tahu, ngomong nggak tahu, jangan sok tahu. Dan tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Yahudi itu dilaknat karena menyembunyikan kebenaran demi gengsi. Jadi kalau tidak tahu hukumnya bilang saya belum tahu, nanti saya belajar. Saya sok tahu. Dan saya sudah lakukan berkali-kali, tidak menambah derajat saya turun sebagai ustadz, enggak. Ustadz kurang ngertian, ya apa-apa. Memang belum tahu. Jujur saja. Paham ya? Terakhir, 6. Kayaknya Sulaiman dan Ayo. Mampunya juga wis. Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Serta orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Lanjut. Ya. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Terakhir, itu orang-orang yang sholatnya dijaga, yuhafidhu. Para ulama banyak penjelasan tafsirnya tentang itu, diantaranya adalah menjaga waktunya. Jadi dijaga apa? Waktunya. Ya, jadi walaupun sholat itu punya waktu jam, misalkan zuhur jam 12 sampai jam 3, tapi maksud dijaga waktunya bukan sekedar dilakukan di waktunya, tapi ya di awal waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Itu yang kadang-kadang, termasuk kalau berjamaah pun jangan menunda-nunda, nunggu nanti qomat. Halo? Kecuali imam. Ya enggak, imam itu memang sunahnya carry gitu, makanya imam datang qomat gitu. Kayaknya mesti lihat, mesti pasti bekal khoret ora sengaja qomat main imamnya kedagar-dagar nyong kena nyong anak mau nunggu imam qomat, tapi begitu nyong lebus pada guyu-guyu kayak gitu. Orang ajar ora jamaah mesti dia nyong tok sing kurang ajar main nyong gagian mak teka gitu. Maning di kita kan ada mbah qomat itu. Buru-buru. Jadi gitu. Yang kedua adalah menjaga rukun syaratnya. Jadi dijaga betul, termasuk tumak ninahnya. Jadi jangan sampai rukun syaratnya jangan mentang-mentang ini kan sunnah abad, ini sunnah hayat, mau abad mau hayat Rasulullah lakukan itu, kerjakan gitu. Kalau memang kita mampu. Jadi kerjakan yang terbaik. Kalau ini sunnah abad, ini sunnah hayat, nggak usah begitu. Kerjakan saja gitu. Ya, jadi karena dalilnya umum, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau lihat aku sholat. Dan Rasul tidak pernah menyebut abad hayat. Itu kan secara hukum supaya jelas sah atau tidak, sempurna atau tidak. Itu ya memang secara ilmu hukum begitu. Tapi kalau secara kebaikan, ya kalau memang kita mampu kerjakan. Wudu itu kalau sekedar rukun 4 anggota selesai, sebagaimana di ayat faksilu wujuh hakum wa aidi yakum wamsau biruhusikum wa arjulakum. Jadi cuma basuh wajah, tangan, kepala, kaki sah. Tapi kan tidak sempurna. Paham ya? Maka ditambah dengan madmato, istinsyar, kumur ini, ya telinga dan sebagainya. Tentu itu yang sempurna. Jadi menjaga sholat seperti itu. Yang ketiga, menjaga sholat kan 3 tuh. 1 apa tadi? Menjaga waktu. 2 rukun, syarat, sunnah ya. Dan yang terakhir menjaga nilai-nilai sholat itu. Jadi nilai-nilai sholat harus ditegakkan, yaitu sholat bisa tanhanil fahsyai wal munkar. Nilai sholat itu apa? Aqimis sholah li dzikri, surat Toha 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku ya, itu sudah pernah kita bahas di ngapak, di temanya tentang sholat itu loh Mas Yon. Yang tentang sholat apa ya temanya ya dulu? Hikmah gerakan sholat. Sudah kita pernah bahas di mana hikmah gerakan sholat. Jadi aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti jadikan sholat sebagai sarana untuk selalu mengingat Allah. Berarti setelah sholat ingat Allah. Bentuk mengingat Allah paling mudah apa? Mulutnya selalu mengucapkan kalimat thayyibah, apapun itu, asal sesuai ya. Jadi saya teringat betul, saya punya teman dulu di Mesir namanya Ambo, Allah yarham, dia meninggal karena operasi usus buntu lanjut. Saya sangat terkesan dengan dia. Dia tidak kenal saya sebelumnya, tapi mau kenalan, akrab, datang ke rumah silaturahmi ke kamar saya dan ngakrabi tanpa pamrih apa-apa. Dan salah satu yang saya ingat betul,
dia itu mulutnya tidak pernah mengucapkan kalimat kecuali yang baik. Yang paling sering dia ucapkan Allahu Akbar. Jadi buka kamar saya, lihat kamar saya warnanya pink kan, Allahu Akbar gitu. Saya sengaja bikin pink gitu. Waalaikumsalam. Pindah. Biar seger mana. Allahu Akbar. Jadi apa-apa dia ngomongnya tak bikinin teh, minum Allahu Akbar gitu. Jadi selalu memuji Allah. Tapi ya qadarullah, kemudian beliau sakit, kemudian operasi di Mesir dan meninggal dunia, dikubur di Mesir juga gitu. Jadi tapi saya teringat betul mulutnya selalu kata-kata takbir, kata-kata itu kan luar biasa. Ya, jadi itu dibudayakan. Tapi hati-hati kalau di Indonesia, karena orang Indonesia kan cerdas-cerdas. Jadi kalau pulang lihat istri ngucapin apa, Pak? Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah loh dikasih bang. Nah, gitu kan. Jadi jangan lihat istri astagfirullah gitu ya. Dan sesuai nadanya. Kalau lagi istighfar itu istighfar kan mohon ampun harusnya rendah. Astagfirullah. Gitu. Ini bukan istighfar. Ini mangkel berbalut syariah. Jadi ada mangkel berbalut syariah. Istighfar, astagfirullah gitu. Astagfirullah betulnya kan mohon ampun kan gelendah kan? Ya itu. Jadi itulah 6 hal. Siapa yang bisa menyebut dapat hadiah, Cung? Nah ibu. Tapi ini ngacung di situ, nggak boleh pakai HP. Nggak boleh. Ingat. Ntar dulu udah dapat hadiah. Catatan boleh. Madu al khairat dari mana ini Mas? Dari Fastabiqul khairat, namanya juga khairat. Ini madu insyaallah. Ayo Bu, jangan lihat HP, andalkan ketajaman pikiran. Ayo yakin. 1. Orang-orang yang beriman Terus yang pertama. yang khusyuk dalam sholatnya, Terus 2. menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, 3. orang yang menunaikan zakat, Itu catatan sendiri apa ayat Qur'annya? tidak ada kurang. Tulis itu. Ganti. Siapa lagi? Bebudi. Oh, ibu udah. Bebudi. Jangan lihat. Bebudi hafal kok. Ayo Pak Azhari. Oh iya Pak Azhari, oke. Pak Azhari itu namanya, tapi kalau panggilannya Ashali. Ayo Pak Azhari. 1. Yang khusyuk sholatnya, 1, 2. yang menghindari yang tidak bermanfaat, Ya. 3. yang membayar zakat, Udisit. Ulangi. 1 apa tadi? fi sholatin fasik, orang yang khusyuk sholatnya, khusyuk sholatnya, 1 orang khusus sholatnya. 2. menghindarkan yang tidak bermanfaat, Ya. 3. yang membayar zakat, 4. yang memelihara yang amanah, Amanah disit. Amanah nggak apa-apa. 5. memelihara kehormatannya, 5. Terakhir. yang sholatnya tertib, ajib, terjaga. Masya Allah. Mau pilih mana? Ini kan usianya udah 50 tahun. 58. 58. Ini aja ya, Renovit Gold. Ini untuk 1 bulan lebih. Ini vitamin sehari 1. Saya nggak nolak, yang ini saya pernah dikasih, dapat separuh sudah bosan. Oh. Karena semua baik. Mana? Apa sari kurma apa madu? Madu Madu. Yang mana? yang bisa menyenangkan Istri. kaos putih, kaos putih. Yang menyenangkan kaos putri di lambung dan pencernaan enggak? Madu hitam mana? Ini ya. Udah ini madu hitam sama buletin lah. Karena 6 pertanyaannya. Ini saya maju karena saya mau tanya ini. Ya, silakan. Saya itu sejak divaksin COVID itu, Ya. sebelum vaksin, saya itu sekeluarga positif COVID semua. Teman-temannya anak saya yang main ke tempat saya dicek positif semua. Teman-temannya main positif semua. Di rumah setelah itu ada vaksin.
Sebetulnya saya nggak mau vaksin, tapi karena keterbatasan, jadi saya divaksin. Terus? Vaksin yang pertama itu lengan saya kiri itu rasanya kaku, kemudian kembang lah istilahnya. Saya cerita sama yang vaksin. Tadinya saya mau berniat begini, Mbak, saya diambil saja, nggak usah disuntikkan tapi dibuang. Tapi saya khawatir ketika itu temannya tahu viral. Ya. Kemudian kembangnya itu setelah saya cerita, Pak, biar nggak kembang diganti yang kanan aja. Jangan, dan nanti kalau saya kanan malah kembang semua. Ya, yang kedua kiri lagi. Terus yang ketiga kiri lagi kan. Sejak itu saya kalau azan ininya langsung kembang sampai sininya pening. Setiap azan kalau itu. Jadi kalau nggak azan saya berteriak keras itu nggak apa-apa. Tapi kalau azan itu langsung. Kenapa itu? Kenapa? Siapa tahu di dalamnya Ustaz. Oke, barakallah. Ya. Yang pertama harus ke medis dulu. Kenapa itu? Jangan-jangan karena habis disuntik nggak pernah gerak gini terus, ya kan? Terus tidurnya miringnya ke kanan. Sekarang istrinya ganti ke kiri, Pak. Apa dua istrinya? Ini jenengan kalau nyemplung tuh kadang-kadang sok bener loh. Kanan kiri loh. Iya, jadi bisa kanan bisa kiri. Ya wis Bu, Pak Juju ae kan. Kayaknya orang asing wani dari madune Bu Juju ya. Krungus kayaknya. Ya sebenarnya wallahu alam itu. Jadi mungkin analisisnya Pak Azhari itu kalau buat teriak keras nggak sakit, buat azan kok sakit, berarti ini kayaknya jin ini gitu. Vaksinnya mengandung penyakit ya mungkin. Ya itu memang saya nggak bisa banyak bicara lah masalah itu ya, karena itu ya kita udah tahu lah gitu. Tapi gimana lagi kita hidup di negara ini ya kalau nggak pakai itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak saya dulu karena saya bimbing umroh, nggak pakai itu nggak bisa berangkat, nggak bisa naik kereta. Wah ya sudah, dan beberapa fasilitas nggak bisa gitu. Masuk ke beberapa tempat harus pakai itu kan dulu. Kalau nggak pakai itu nggak masuk, ya udah. Sudahlah, saya cuma waktu mau divaksin saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak bisa membahayakan sesuatu pun yang ada di langit maupun di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu paling gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita terbebas dari masalah itu ya. Ya mudah-mudahan begitu. Saya sih ya kalau bicara itu ya sudahlah gitu. Mungkin semuanya pernah mengalami gitu ya. Jadi wallahu alam karena apa itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Mas, masih ada pertanyaan nih. Ntar dulu, saya dulu Pak. Pertanyaan hadiah, sabar. Nanti habis ini baru tanya jawab jenengan. Pertanyaan dari saya 2 lagi. 1 pertanyaan, siap? Sebutkan 2 cara khusyuk menurut ulama. Mbak Usul. 2 cara khusyuk menurut ulama. Jangan baca tulisan. Ini dulu, jangan cuma. Bentar Pak, sebentar Pak, sebentar. 1. Pahami bacaan, 2. Ingat itu sholat terakhir kita. Pahami bacaan, 2. Ingat sholat terakhir. Ya, hadiahnya apa? Tas dari Rumah Warna. Merah apa hijau? Hitam? Ini? Oke. Dari Rumah Warna, bosnya ada di sebelah kiri jenengan. Bosnya Rumah Warna. Nanti kalau tuker yang lebih gede, nah itu nanti bisik-bisik. Bisik-bisik. Nanti dibisikin lagi sama yang punya. Silahkan ke toko, nanti bisa tambahin uang. Ya, oke. Iya. Terakhir, pertanyaan terakhir dari saya. Sebutkan 3 makna yuhafidun, menjaga sholat. 3 makna. Tadi sudah saya sebutkan 3 makna menjaga sholat. Melengkapi, Ibu. Menjaga rukun, menjaga waktu, menjaga rukun, terus nilai. Menjaga waktu berarti jangan terlambat gitu ya. Diusahakan di awal waktu berjamaah. Kedua, Menjaga rukun, tumakninah.
Mereka rukun, syarat, tuma, nina. Ketiga, menjaga nilai. Masya Allah. Mau hadiah apa? Madu yang mana? Ini buat glowing. Yang mana ini? Hitam. Dah, silakan. Laris banget madunya Mas Aldi. Insya Allah. Nanti kalau ketumanan beli sama beliau. Oh udah pelangganan juga. Oh ya sudah. Baik. Dah sekarang jamaah yang mau nanya silakan. Setiap yang nanya dapat hadiah. Amin. Bari Yusminto. Bintangnya nol ya. Mas minta bintang bening dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, Bari. Menanyakan tadi terkait dengan surat Al-Mu'minun yang kedua yang masalah khusyuk dalam salatnya sih. Ini kan sekarang sering terpaksa menjadi imam di sholat di buka itu. Terpaksa ya. Yang lain. Awalnya terpaksa tapi setelah ngimami nggak boleh terpaksa. Intinya karena ada saya harus di depan itu. Iya, terus? Ini kan permasalahannya. Ini kan saya terus terang mah tingkat atau kualitas khususnya kan memang enggak anu lah. Jadi apakah apa ya sholat saya atau dengan jamaah itu diterima atau tidak begitu? Karena ya berdasarkan tingkat khususnya kan memang ya nggak optimal lah begitu. Yang kedua, Sebentar. Mas Ali, udah cukup. Ya. Jadi yang apa? Pertama dulu Pak, nanti baru kedua. Ya. Jadi yang pertama, kalau tidak ada, jadi imam itu sebenarnya ada tingkatannya. Siapa yang berhak menjadi imam? Idealnya satu, aqra'uhum li kitabillah wa sunnati Rasulillah. Orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacanya. Itu Pak. Jadi kalau nggak ada yang mau, di antara panjenengan itu mana yang paling baik bacaannya? Ya, Pak Ari Yusminto. Itu ini saya jelaskan secara umum dulu. Ya. Kalau nggak ada, a'lamuhum li sunnati Rasulillah. Bacanya mungkin nggak baik, tapi dia ustadz atau dia lebih paham agama. Atau bukan ustadz, tapi dia paham agama. Jadi ilmu agamanya lebih tuh. Sama atau nggak ada. Jadi yang sama-sama bacanya bagus atau pahamnya Quran bagus atau sama-sama enggak. Maka yang ketiga adalah aqdamum hijrah. Sing tobat dhisik. Pada bejute ya. Nang kono kumpul kabeh tobat kabeh, di antara sini kono sing tobat dhisik siapa? Itu yang paling berhak jadi imam. Itu Pak. Baru yang terakhir ya, karena kita udah muslim dari lahir. Kalau tidak muslim dari lahir, yang masuk Islam dulu. Yang terakhir yang tua. Itu urutannya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau dalam kondisi kita orang asing genam, tetap harus diterapkan syariat. Jangan tunjuk-tunjukkan rok. Satu, mana yang paling baik bacaannya. Hafalannya banyak tapi bacanya jelek. Hafalannya nggak banyak tapi bacanya bagus. Didahulukan yang bacanya bagus walaupun hafalannya nggak banyak. Gitu ya. Ya. Terus yang kedua baru yang ilmu agamanya lebih tinggi. Yang ketiga baru mana yang disitan tobat lah. Ya. Terus baru yang terakhir baru yang tua. Gitu Pak. Jadi jangan waktu itu yang mana? Kayaknya sih paling tua dong. Ya sudah, kalau gitu gimana Ustaz? Begitu ditunjuk jangan ada terpaksa. Ya, kalau udah awalnya terpaksa, tapi sudah ditunjuk maju, ikhlas. Kalau nanti terpaksa tidak karena Allah, innallaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan. Allah tidak menerima amalan kecuali yang dikerjakan dengan murni. Nah sudah. Setelah dengan ngimami, ya ada yang salah, itu jadi tanggungan siapa? Imam. Makmum tidak menanggung. Itu, ya. Maka jadi imam itu sebenarnya nggak mudah, berat Pak. Karena ada kesalahan imam yang nanggung. Begitu. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa mereka sholat, dia sholat bersama mereka. Fa'in saya jadi lupa ini hadisnya. Intinya kalau mereka fa'in asobu falakum wa alai walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalian sholat bersama imam.
Kalau imamnya benar, pahalanya untuk imam dan untuk makmum. Kalau imamnya salah, pahalanya untuk makmum, dosanya untuk imam. Contoh, makmum sudah ngingetin, subhanallah gitu ya, imam ngeyel baik, subhanallah ngeyel baik, subhanallah ngeyel baik gitu kan. Dia tetap salam. Makmum bilang, Pak, baru 3 rakaat. Enggak, sudah 4. Sudah. Makmum perlu nambah enggak? Enggak perlu. Sudah. Wong jenengan makmum. Yang menanggung dosa siapa? Imam. Sudah. Enggak usah sholat maning nggih, imamnya enggak perlu, Pak. Sudah. Kali imamnya ngeyel. Mungkin makmumnya ngomong 4, imamnya ora 3. Ada loh imam yang begitu, saya pernah dilapori. Ya, jadi imam buka priwe yang drama ngomong kayak telutok imam ora papat kowe sing pada kelalen us. Gitu Pak. Ya, saya kira ya walaupun tidak secara langsung menjawab pertanyaan jenengan tapi sudah ada gambaran. Yang kedua ini yang kaitannya dosa kan Pak ngomong saya ini. Yang apa namanya? Surat Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 6. Ini kan kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya gitu. Ya. Jadi hamba saya itu yang budak zaman dulu bukan sekarang. Karena zaman dulu itu memang masih berlaku budak dan Islam menurunkan syariat kan pelan-pelan. Zaman waktu itu ketika syariat perbudakan belum dihapuskan, Pak. Kan pelan-pelan. Tapi Islam mendorong supaya dimerdekakan budak-budak itu. Jadi itu proses masa transisi hukum gitu. Jadi jangan dipotong di situ. Sebagaimana kalau jenengan baca ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat boleh gitu. Artinya saat itu memang minuman keras belum dilarang dan dalam beberapa kejadian orang imami salah dalam kondisi mabuk. Baru itu jadi lagi proses apa? Transisi. Jadi karena syariat Islam itu diterapkan pada zaman Nabi bertahap. Karena kalau pada saat itu langsung dilarang perbudakan, gejolak besar, Pak. Islam pasti ditolak mentah-mentah. Jadi memang itulah cara Allah menerapkan syariat bertahap. Dan budaya perbudakan itu bukan budaya Arab. Ya, Eropa itu Yunani, Romawi perbudakan gila-gilaan. Yang namanya gladiator itu kan budak. Orang kalah perang masukin keranjang jadikan gladiator di Romawi. Cuma hampir nggak diekspos, malah dibanggakan jadi film. Giliran Islam aja bau-bau Arab, bau-bau kadrun, langsung diserang sana sini. Kita harus melawan. Itu Pak. Ya, 2 sudah terjawab. Barakallahu fiik. Hadiahnya apa? Madu. Apa Renovit Gold? Ini buat multivitamin dan mineral tapi gold, bukan orang usia 50 ke atas. Cocok ini. Ya, ini sehari 1, Pak. Ya. Yuk. Masya Allah, barakallah. Siapa lagi mau nanya? Ya, sebentar Bu ini dulu. Silakan Bu. Kita 2 pertanyaan lagi, lapar. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kan kata Pak Ustadz untuk orang yang menyogok ataupun yang disogokkan tidak ada dalilnya dan langsung masuk neraka ya. Ya maksudnya bukan tidak ada dalilnya. Dalilnya langsung masuk ke neraka bukan berdosa. Tapi masuk neraka kan karena dosa gitu. Gimana Bu? Yang saya tanyakan itu apakah orang tersebut itu tidak ada kesempatan untuk bertobat atau untuk masuk surga gitu? Iya. Iya. Ada kesempatannya. Maksudnya adalah itu sebenarnya peringatan dari Allah. Kalau orang, Ibu boleh lihat dalam pengalaman, orang kalau sudah biasa sogok menyogok, itu nggak akan merasa dosa dan ketumanan. Itu maksudnya. Jadi kebanyakan orang itu susah tobat kalau udah bicara harta. Karena harta haram itu Bu, kalau sudah masuk ke tubuh, doanya nggak didengar. Ya, kemudian merusak hati. Jadi kalau makanan dalam, ini rahasia di Quran ada halal, ada thayyib. Thayyib itu kaitannya dengan bisa diartikan baik, bergizi, manfaatnya ke tubuh. Tapi kalau halal manfaatnya ke psikis. Jadi kalau orang biasa makan makanan haram, itu energi maksiatnya lebih besar daripada energi
baiknya. Jadi kalau orang biasa makanan haram itu kon ngaji angel, ngantukan orang mudengan. Tapi kalau untuk maksiat, gagian. Gitu loh. Jadi bahayanya di situ. Jadi kalau sudah begitu sadar, bagus, luar biasa. Masih ada terbuka. Tapi secara umum berat. Bagaimana pertobatan orang yang riswah? Bersihkan hartanya. Kan Ustadz, saya biasa sedekah dan zakat, kan mensucikan saya. Ya, selagi harta riswahnya masih ada. Contoh pertobatan, saya kasih kisah nyata. Saya dulu rutin ngisi di Masjid Perintis zaman Wakapolwilnya Pak Boy Raffi Anwar itu, yang laptop sama LCD saya dicuri. Padahal saya parkir di depan rumah dinas beliau. Mungkin sekarang pedagangnya masih ada, pedagang ayam goreng depan Panda Aluminium itu. Nggak tahu masih ada atau enggak sekarang. Ya, jadi Panda Aluminium itu sebelahnya Moro, sebelah perapatan itu di situ pojokan kan ada dulu jualan ayam, tapi nggak tahu orangnya masih enggak. Dia itu rajin jamaah, Bu. Jadi saya kajian tafsir Al-Qurtubi waktu itu, saya tafsirnya dari maghrib sampai isya. Dia itu nggak ikut kajian karena dijualan, tapi dia sholat maghrib di situ. Mungkin habis sholat dia dengerin gitu. Pas yang jelaskan Al-Baqarah 168 itu, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan. Tiba-tiba dia nanya dari jauh, Ustaz saya mau nanya, iya. Gimana cara pertobatannya? Saya dulu bartender di Batam. Dan saya punya tabungan 3 juta atau berapa dari hasil kerja bartender. Bartender itu ya tukang meracik minuman keras, itu udah pasti haramnya. Gimana? Itu bukan hak jenengan. Ustaz, gimana kalau saya sedekahkan? Sedekah gimana? Itu bukan uang jenengan. Sedekah itu kalau uang jenengan, itu uang haram, bukan uang jenengan. Terus gimana Ustaz? Berikan untuk fasum atau berikan ke masjid untuk bangun fasum. Besoknya diambil semua, diserahkan ke Masjid Perintis, dan dia nol tabungannya. Itu baru taubat. Halo? Dia dapat pahala sedekah enggak? Enggak, dia hanya dapat pahala taubat. Saya sudah sedekah 3 juta. Enggak, itu bukan uangmu, itu uang haram. Uang haram kembali ke rakyat, ke masyarakat. Begitu cara taubatnya. Jadi kalau jenengan, bukan jenengan, kalau ada orang riswah apa sampai bikin rumahnya harus bukan sekedar, bukan diberikan untuk rumah singgah atau apa gitu. Tidak boleh untuk sendiri. Bersihkan itu, sampai betul-betul bersih. Itu namanya pertobatan dari harta haram. Terus yang di tubuh kita gimana? 1 pelokan 40 hari baru hilang. 1 suap 40 hari baru hilang. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang hamba memasukkan makanan haram 1 sendok ke dalam mulutnya, ibadahnya tidak diterima 40 hari. Jadi 1 suap ditebus 40 hari. Secendong, secepon, sekontainer. Nah, sudah ngerinya. Tapi kalau tobat nasuha insya Allah. Tapi tobat itu kan ada 5 syaratnya. 1, menyadari itu salah. Karena kadang-kadang orang sadar, kalau formalitas, jalan yang salah lah, yang ucapna maaf, saya minta maaf, tapi orang sadar. Kedua, menyesali, an-nadamu taubah, penyesalan itu tobat, ya Allah nyesal. Ketiga, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bila dosa pada manusia, minta maaf kepada manusia. Jadi kalau dosa pada sama manusia termasuk mengambil harta orang lain, istighfarnya 2 kali, 1 kepada Allah, 1 kepada orang yang dianiaya. Itu. Yang ketiga, keempat, berarti menyimak. Yang keempat, padahal saya juga lupa itu. Yang keempat adalah al-azm, bertekad tidak akan ngulang. Dan yang kelima, takfirid dzunub bil amalis salih, tutupi dengan amal baik. Jadi kalau dulu biasa ngambil harta orang, ganti dengan banyak sedekah, tapi dari harta yang haram. Itu 5 syarat taubat. Ya, termasuk bentuk menutup, ya hartanya harus dikembalikan. Kalau itu bukan haknya. Ya, karena fitnah terbesar pada umat Nabi Muhammad SAW adalah fitnatul mal. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya. Ujian terberat umatku adalah harta. Jangankan orang biasa, ustadz, kiai, ulama pun kalau udah bicara harta bisa ngeliyup. Tidak jaminan itu, ngeri. Makanya ada ulama suk. Ya, walaupun mudah-mudahan kita berdoa ulama-ulama kita dijaga sama Allah. Amin ya. Gitu Ibu. Insyaallah. Baik. Satu lagi. Ibu, sebentar. Mau hadiah apa?
Karena jamaah baru butuh bikin buku zikir doa sama buletin biar dibaca sama Pak Su. Dah. Ada lagi? Terakhir. Iya Bu Erni, sebentar Pak Chandra. Bu Erni, Pak Chandra nanti tanya di ngapak besok. Pak Chandra tuh kalau ngaji mesra loh berdua sama istrinya, ceceran gitu. Mesra itu. Sini nggak tahu suaminya yang mana ini. Oh nggak ada loh, maaf ya, maaf. Ya Bu, pantesan warnanya kayak gini ya. Oh ya, silakan. Avantus ini tapi di luar tema ya. Di luar sana Pak? Di luar tema ya. Oh di luar tema. Ini saya menyampaikan pertanyaan teman saya, pas itu curhat sama saya. Ya, pertanyaan Ibu juga nggak apa-apa di atas namakan teman. Ini bisa untuk papakan orang lain juga nggak? Iya nggak apa-apa. Beliau itu hidup cuma 2 bersaudara, dia perempuan, kakaknya terus sama adiknya. Terus beliau punya hutang sama adiknya sampai berpuluh-puluh juta. Terus setelah beberapa hari dia pinjam, lalu meninggal. Dia kan hidup cuma berdua, nggak ada saudara, nggak ada ibu kandung juga bapak. Terus meninggal, terus itu gimana untuk membayar hutangnya Us dan harta peninggalannya itu gimana Us? Ya sudah, namanya harta peninggalan ada setelah dikurangi hutang. Jadi kalau orang yang berhutang meninggal, ya langsung dari hartanya diambil untuk nyaur hutang. Oke, itu hukum umum. Tapi kakak yang soleh, sudahlah. Ya kan? Toh nanti wong dia itu adiknya kan nggak punya. Ya sudah, kalau nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya orang tua, hartanya untuk kakaknya semua. Sama aja. Wong ahli warisnya cuma kakaknya. Jelas ya? Udah lunas. Sampaikan. Kemarin saya bilang juga gitu, saya coba tanyakan ke Ustadz Mitaraga. Ya, gitu. kalau nggak puas suruh ke rumah. Nggak usah bawa apa-apa. Karena kadang-kadang jamaah mau ngomong nggak enak Us, harus bawa apa? Ya nggak usah bawa silaturahmi, kok bawa apa loh? Nggak usah sedikit. Oke? Enggak. Ya kalau datang nanya aja, nggak ada masalah. Jadi kalau datang ke rumah nggak bawa apa-apa, saya terima. Bawa apa-apa juga saya. Iya nggak Mas, saya jadi nggak harus. Benar kok ada jamaah yang begitu Bu. Ustadz, aku mau ke rumah mau silaturahmi tapi bawa apa ya? Enggak apa sih. Ada yang amplopi loh Pak. Jadi habis konsultasi langsung ngasih amplop tuh kayak rasanya kayak saya. Jadi, bukan ketipisan, bukan. Saya nggak biasa begitu. Orang konsultasi agama ya konsultasi. Kenapa harus pakai duit gitu loh? Saya yang risih sendiri gitu. Ya jangan pakai kayak gitulah, transfer misalnya. Enggak, bercanda. Bener, saya risih banget kalau begitu gitu ya. Maksudnya, ya nanya datang silaturahmi nanya, yang penting janjian, jangan mendadak. Kadang-kadang ada tuh datang mendadak pede banget, saya udah siap mau berangkat ngaji. Tapi dia maksa, sebentar Ustaz, sebentar. Masalahnya juga ditunggu wong ge. Kowe ngabari ora. Tuh loh, kan memuliakan tamu orang ngerti ge. Ya kan, saya soalnya juga ditunggu orang banyak, saya harus melayani dia. Tuh, maksa harus, saya udah jauh-jauh Ustaz. Ya. WA dulu, Ustadz kapan kosongnya? Kayak kemarin ini baru, Ustadz kapan kosongnya? Habis asar, bener dok asar teka, takun tekan maghrib. Ya orang apa, tapi maksudnya gimana bilang? Jumlahnya udah takun curhat, lanang sih. Suwe, jadinya wis ganti masalah tapi diulang-ulang. Kayak berarti wong ora butuh solusi kur curhat tok. Karena ketika saya mau kasih solusi saya dipotong. Lagi wong njaluk solusi lagi tak jelasnya potong jelas. Dan motongnya itu menceritakan istri saya begini, istri saya. Lah wis intinya wis ngerti bojomu kayak gue harus diulang-ulang. Ini kasus lain. Kasus ini. Masa saya lagi nerangin saya dipotong? Yang usah ada emosi jane. Maksudnya ki wong konsultasi kok yo lagi nerangna potong. Lah ngarep curhat tok aja ming nyong. Ming hutan kan ngomong dewek. Waktu saya kan terbatas loh, Pak. Saya tidak punya waktu untuk dengerin orang curhat. Saya punya waktu untuk membantu orang mempunyai solusi gitu loh. Ya, nek pengen curhat gue sekarang kucing pengen ngomong karo kucing ge. Yang uripe masalah iki kucing lagi
Kucing usinya dijaga. Iya, jadi bukan apa-apa Ustaz masa dicurhatin nggak mau curhat, tapi yang cari solusi, jangan curhat betul-betul pengen seolah-olah itu biar orang tahu saya terzolimi. Gue tok sih kayak kancane ya Bang. Harusnya mering nyong itu. Malah terus nyengang psikiater banget. Kok nggak psikolog Ustaz? Psikolog kelembutan. Udah satu lagi, habis? Udah cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah 2 bulan lagi ini cuma memang kita antara Ahad. Kalau Ahad tuh repotnya harus ada ngapak dulu, ya. Jadi ngapaknya harus dicepetin gitu. Tapi kalau Sabtu repotnya banyak yang kerja, anak-anak sekolah gitu loh. Ada yang al-irsyad. Kalau yang sekolah lain masuk, al-irsyad masuk. Yaudah ya, jadi ya udahlah nanti kita lihat waktu. Lagian juga memang kadang hari Ahad itu jadwal saya untuk keliling dakwah gitu. Jadi saya kalau Ahad nggak libur Pak, saya keliling ke kota-kota lain karena mereka juga minta jatah gitu. Itu jadi ya saya keliling gitu. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan setelah ini, oh hadiahnya, Ibu mau hadiah apa? Mau tas dari warna yang gede apa yang kecil apa yang? Apa ini apa madu apa renovit? Madu bae sing di hitam apa yang ini? Coba seneng ireng kabeh ya. Itu juragannya, lihat dulu. Ya. Oh. Dan cukup Mas Yon silahkan dan kita akhiri doa dulu ya. Kita doa, setelah ini kita habis dari siang nanti monggo yang mau lanjut mau boleh, yang mau kontur boleh. Ini ke pondok dekat. Jadi ini ke pondok Bapak Ibu ke kiri, okay? Lurus kiri, nanti kanan masuk terobosan tengah sawah. Itu tembusnya di Karangsari. Ya nanti tetap sama Mas Syihab lah dikawal. Karangsari nanti itu nggak nyebrang jalan raya, sudah belok kiri ada Alfamart itu. Karangsari sangat dekat. Ya, tapi kalau mau pulang langsung ya bisa. Kalau waktu Mas kiri kanan yang ini keluar kiri kanan. Ya. Kalau yang menyerah bak terbuka. Nah, bak terbuka. Dengan sepedanya nang buri kayak gini. Nanti ketinggalan lagi sepedanya. Oh, pite ketinggalan kepingi. Bonge Bali pite tinggal. Selalu ada masalah dengan ini. Kalau hari ini enggak, wis maju dewek. Pede banget nganti kesasar. Nyampe gumun, bojojo sing ndi? Poblos kan. Baik, kita akhiri kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa tubna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.